Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, waktu, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan amal-amal kebajikan. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab yang terakhir, yaitu sikap yang salah dan sikap yang seharusnya. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan di sini. Di antara sikap yang salah adalah menyepelekan dan meremehkan maksiat dan kesalahan yang kecil tanpa memberi nasihat kepadanya, kepada anak, atau pengarahan atau bimbingan kepada kebenaran. Nasihat itu perlu. Jangan kita kira percuma. Masih kecil, ngapain dinasihati? Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Nah, sehingga orang tua menahan diri dari memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ini adalah sikap yang salah. Ya, ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, kesalahan kecil yang dibiarkan atau adanya pembiaran itu akan bertambah besar, ya, dan akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter, tabiat. Nah, apabila sudah melekat, akan susah untuk dihilangkan. Maka jangan biarkan kesalahan-kesalahan kecil ini menumpuk menjadi besar. Ya, segera berusaha agar kesalahan-kesalahan itu dapat dieliminir ataupun dapat dihilangkan. Ya, maka sadarilah bahwa penyimpangan yang besar itu berawal dari penyimpangan yang kecil. Ya, api yang besar itu berasal dari percikan yang kecil sehingga menjadi besar hingga mungkin bisa membakar. Maka cegah dan arahkan anak semenjak dini. Apabila kita melihat penyimpangan yang mereka lakukan, walaupun terlihat remeh atau sepele, seperti misalnya berkata bohong, mengucapkan kata-kata yang keji, atau berperilaku kasar, dan yang semisalnya. Segera kita atasi itu. Ya, itulah yang harus kita lakukan, sikap yang seharusnya memberikan nasihat. Meskipun dalam hal-hal yang kecil, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Al-Hasan bin Ali mengambil kurma zakat yang ada di masjid. Nabi menghampirinya dan mengambil kurma itu dan meletakkannya kembali dan memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Ya, kita keluarga Muhammad
tidak dibolehkan memakan harta sedekah atau harta zakat. Itu adalah kurma zakat. Ini adalah nasihat yang berisi ilmu. Nabi menyampaikannya kepada seorang bocah. Waktu itu Hasan bin Ali masih kecil. Mungkin sebagian orang tua ketika mendapati kondisi seperti ini, ya dia mungkin satu marah kepada anak itu. Atau mengusirnya tanpa memberikan pengarahan. Kenapa dia tidak boleh memakan kurma zakat itu? Ya, kenapa dia tidak boleh melakukan hal itu? Ya, nah demikian. Sehingga tidak ada ilmu yang dia dapat, pelajaran yang dia dapat dari larangan tersebut. Ya, kita mungkin hanya sekedar melarang tanpa memberikan argumentasi. Anak perlu argumen. Sehingga dia tahu kenapa dia tidak boleh melakukan itu. Kenapa dia harus melakukan ini. Berilah argumen yang dapat dia terima. Ya tentunya dengan cara yang ya sesuai dengan kita katakan perkembangan akalnya. Mereka perlu nasihat. Anak-anak kita perlu nasihat. Misalnya dia berkata bohong. Ya, sebagian orang tua menyikapinya dengan memarahi anak itu. Ya, kemudian ya mungkin dengan kata-kata yang kadang-kadang merendahkan. Nah, ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Ya, si anak mungkin akan mengulangi kebohongan. Kalau yang kita lakukan hanya sekedar, ya kita katakan melarang saja, begitu ya. Ya, jelaskan, sebutkan, beri nasihat bahwa bohong itu tercela, ini itu akhirnya hingga dia tahu, ya sehingga dia mengerti kenapa dia tidak boleh bohong. Anak juga perlu alasan, anak perlu argumentasi dari kita sehingga mereka mengerti ya kenapa orang tuanya melarangnya dari hal ini, kenapa orang tuanya menyuruh dia melakukan ini. Tapi kadang-kadang itulah yang malas dilakukan oleh sebagian orang tua. Orang tua ingin misalnya anak melanggar sebuah larangan, dia ingin anak itu tidak melanggar larangan. Hanya sekedar itu. Tanpa memberikan ya pengarahan, bimbingan. Ya bahwa akibat dari melanggar itu ini. Dia perlu ilmu itu. Itulah nasihat. Itulah nasihat para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, bukan hanya dalam perkara-perkara yang besar, dalam perkara-perkara yang kecil juga. Ya, hendaknya setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak itu segera ya diluruskan. Jangan dibiarkan, karena pembiaran itu yang akan membuat ya karakter ataupun kesalahan itu melekat menjadi tabiat. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa Nabi memberikan pendidikan kepada anak mengikuti metode piramida terbalik. Artinya semasa dia kecil pertumbuhan, perkembangan ya itu tidak dikasih celah, runcing di bawah. Ketika dia di usia-usia kita katakan pertumbuhan ya di mana disitulah kita akan membangun karakternya, kebiasaannya, sesuatu yang menjadi pondasi baginya, ya maka tidak dikasih celah, runcing. Nah, ketika seiring dengan semakin sempurnanya akalnya, maka dikasih ruang lebih luas lagi. Itu piramida terbalik, ya. Dikasih ruang yang lebih luas lagi. Kenapa? Karena dia sekarang sudah menjadi orang yang dewasa, ya menuju kesempurnaan akalnya, ya maka diberi kesempatan dia untuk berpikir sendiri, ya nah demikian mencari argumentasinya sendiri, ya nah ini ketika dia sudah dewasa atau remaja, ya hingga nggak tepat kalau orang tua mengatakan ketika anak sudah dewasa, kamu sudah besar, kenapa begini? Kamu sudah dewasa, kenapa begini? Ya, itu seolah-olah kita tidak memberikan pengarahan kepadanya di waktu kecil. Sehingga sampai dewasa, dia nggak tahu
Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Sebagian terbalik ya. Ya, di masa kecil diberikan ruang seluas-luasnya. Pembiaran demi pembiaran. Nah, setelah dewasa baru dipersempit. Ya, baru dia runcing. Kenapa begini? Kamu sudah besar, kenapa begitu? Kenapa begini? Kamu sudah dewasa, tak pantas melakukan ini dan lain sebagainya. Seolah-olah dia memang dari kata-kata itu mengesankan bahwa orang tua ini membiarkan hal itu terjadi ketika anak itu masih kecil. Dan akan sulit ya ketika sudah mengkristal ya menjadi sebuah karakter, watak dan tabiat. Itu susah untuk dirubah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ya kesalahan sekecil apapun ya yang ada pada anak itu tidak boleh kita pandang remeh. Kita harus cari ya kita katakan penyelesaiannya, ya solusinya gimana supaya anak itu tidak terus-menerus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di antara sikap yang salah adalah membiarkan anak melanggar peraturan yang kita buat di rumah. Ya, misalnya tidak merapikan tempat tidur sesudah bangun pagi, tidak menggosok gigi sebelum tidur, tidak cuci tangan ya ketika bangun dari tidur atau sebelum makan. Ya, nah ini mungkin hampir sama, membiarkan anak melanggar aturan-aturan yang kita buat sendiri, peraturan-peraturan, ya adab-adab keseharian. Nah ini kalau ya dibiarkan seperti itu, ya maka ya ini akan merembet kepada kita katakan perkara-perkara yang lain. Nanti ketika dewasa dia menjadi orang yang cuek dan tidak ya peduli dengan aturan, ya tidak peduli dengan aturan. Karena dari kecil memang peraturan itu bukanlah sesuatu yang penting baginya. Ya, nah demikian. Jadi buatlah ya, peraturan itu adalah sesuatu yang penting baginya. Kesan itu harus kita berikan kepadanya sehingga anak merasa perlu. Dia merapikan tempat tidur, dia perlu menggosok gigi sebelum tidur, dia perlu cuci tangan sebelum makan, dia perlu ya misalnya menjaga kebersihan dirinya, mandi misalnya nggak disuruh lagi ya. Nah, banyak anak-anak yang mandi aja masih disuruh kan begitu ya. Nah, demikian ya tidak dilatih dan dibiasakan dari kecil sehingga sudah besar pun ada kadang-kadang ya anak itu sudah remaja, mandi pun masih disuruh orang tua. Ya, mandi itu masih disuruh orang tua. Ya, nggak mandi-mandi misalnya. Nah, demikian. Dan juga akan merembet kepada masalah-masalah akhiratnya. Ya, misalnya ya dia merasa biasa ya, tidak bangun dari tidurnya padahal adzan sudah berkumandang. Nah, ini karena dia biasa melanggar ya aturan-aturan yang ada. Ya, jadi ini untuk intinya adalah menegakkan disiplin pada anak, tertib dan disiplin. Nah, itu adalah kebiasaan yang harus kita tanamkan, kita latih pada anak-anak kita, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka untuk mengatasi hal ini, sikap seharusnya adalah melatih dan mendidik anak untuk disiplin sejak kecil, tertib dan disiplin. Ini salah satu yang hilang di tengah-tengah kita hari ini ya pada manusia Indonesia, yaitu disiplin, tertib dan disiplin ya. Nah, ini agak susah ini karena harus ya, kita katakan dilatih bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga, bukan hanya di rumah tapi di sekolah juga. Dan itu sangat penting, kedisiplinan, ketertiban itu sangat penting. Ya, itu adalah modal yang sangat berharga baginya ketika dia menjalani kehidupan. Ya, coba lihat pedagang yang tidak tertib dan disiplin, hancur perniagaannya. Ya, pegawai, buruh, pekerja yang tidak tertib dan disiplin, itu tinggal tunggu dipecat.
ya dari pekerjaannya, atau dia ya mungkin tidak akan naik pangkat ya seperti itu ya, atau mungkin akan segera di PHK karena tidak tertib dan disiplin. Itu ya kita katakan etos kerja yang harus dimiliki oleh siapapun, baik dia pegawai ataupun pedagang. Itu salah satu kunci kesuksesan. Dan kunci sukses ini itu ada di tangan orang tua, bagaimana mereka bisa memberikan kunci sukses ini ketika anak-anak ini masih kecil. Maka latihlah mereka untuk tertib dan disiplin. Ya, itu adalah bagian dari pelajaran yang penting. Karena ya pendidikan kita hari ini mungkin lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat teori ya. Materi-materi yang itu hanya tertulis di atas kertas. Ya, pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan. Sementara yang bersentuhan langsung dengan kehidupan, adab, akhlak, ini semacam hilang ya dari dunia pendidikan kita. Padahal ini adalah sesuatu yang penting. Ya maklumlah ya, karena pelajaran adab ya dan akhlak itu tidak masuk UN ya. Maka mungkin dianggap nggak penting. Padahal ini sangat penting. Keberhasilan seseorang itu bukan hanya dia pintar, banyak tahu ini itu, enggak. Tapi lebih kepada bagaimana dia bisa mendisiplinkan diri, tertib dan disiplin. Banyak orang pintar, orang yang mungkin banyak maklumat, ya, banyak ilmu, tahu ini, tahu itu, tapi enggak disiplin. Ini enggak berhasil juga. Orang-orang sukses dalam urusan apapun, dunia, apalagi akhirat, mereka adalah orang-orang yang disiplin. Ya, tertib dan disiplin, terutama ya disiplin waktu, ya, disiplin dengan tugas dan kewajibannya. Nah, ini sangat penting. Ini modal yang akan sangat berharga bagi mereka nanti, ya ketika mereka dewasa. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi sejak kecil itu sudah dilatih untuk menaati peraturan, ya. Ini perlu ya, karena menaati aturan ini kan kebiasaan juga. Ya, misalnya ya dia dilatih untuk mengerti tanggung jawab ya atas sesuatu yang diamanahkan kepadanya ya. Misalnya latih anak ya, disuruh untuk menutup pintu, dia tutup atau tidak. Ya kadang-kadang anak itu kan leler ya, lalai, lengah. Ya, dia biarkannya terbuka atau tidak terkunci sehingga semalaman rumah tidak terkunci padahal dia ditugaskan untuk itu. Nah, ini ketiadaan disiplin ya, lemah tanggung jawab, ini perlu latihan semua ya. Nah, nggak muncul begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya sangat cuek, tidak peduli ya. Ya, dengan dengan apapun ya, bahkan dengan tugas-tugas penting yang diserahkan kepadanya. Ya, ini ya tentunya mungkin ya karena kurangnya ya penanaman adab dan akhlak itu pada anak. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, membiarkan dan mendiamkan mereka tatkala melanggar peraturan itu akan menumbuhkan sikap cuek pada dirinya. Tidak disiplin dan tidak tertib, ya. Dan kadang-kadang ya dia abai terhadap dampak atau akibat buruk yang mungkin terjadi karena ketidakdisiplinannya. Ya, mungkin waktu kecil dia tidak menyesal. Tapi ketika dia dewasa, dia mendapatkan akibat dari ketidakdisiplinannya, mungkin dia akan menyesal. Banyak keburukan-keburukan yang akan menimpa dirinya karena sikap ketidakdisiplinan tadi, ketidaktertiban tadi. Nah, waktu kecil ya mungkin dia tidak pikir resiko. Dia tidak lihat risiko karena mungkin bagi seorang anak ya dia merasa nggak perlu repot-repot memikirkan resiko dari apa yang dia lakukan. Seperti anak kecil megang listrik, dia nggak ngerti apa akibat dari yang dia lakukan itu.
Nah, kalau itu sudah muncul dari kecil, maka ketika dia dewasa, dia melakukan itu dan dia mendapatkan konsekuensi ya, dari kekeliruannya itu, ya, misalnya dari ketidakdisiplinannya, mungkin dia akan menyesal. Ya, nah demikian. Maka bekali anak dengan hal ini. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, poin terakhir di dalam bab ini, yaitu sikap yang salah. Di antaranya adalah menuntut anak agar sempurna atau bersikap seperti layaknya orang dewasa. Nggak ada kesempurnaan. Kadang-kadang ya kita harus memberikan toleransi kepada anak. Ya, mungkin dia baik di satu sisi, kurang di sisi yang lainnya. Maka kita harus menerima kekurangannya di sisi yang lain. Ya, jangan menuntut kesempurnaan. Ya, seolah-olah anak itu dituntut jadi malaikat gitu ya. Dan kesalahannya sangat tidak bisa ditolerir. Seolah-olah seperti itu. Ya, nah demikian. Ya, memang kita harus memberikan nasihat, bahkan mungkin berkali-kali. Ya, tapi sebagian orang tua kadang-kadang menuntut anak ini ya sempurna begitu ya. Ya, nggak boleh mengulangi kesalahan. Ya, itu kadang-kadang tidak mungkin. Namanya anak dengan segala keterbatasannya. Kadang-kadang kesalahan yang sama dia ulang-ulang, kan begitu ya. Nah, jadi jangan menuntut kesempurnaan pada anak. Anak rajin, misalnya, ya kadang-kadang nggak bisa dia kita katakan seperti yang kita inginkan dalam semua sisi. Nah, ini mungkin dia rajin ke masjid, tapi baca Qurannya agak kurang, kan begitu ya. Nah, dia rajin baca Quran, tapi agak malas-malasan bangun misalnya. Ya susah ya kita menuntut kesempurnaan pada seseorang, karena tidak ada orang yang sempurna, apalagi itu anak-anak. Ya, nah demikian. Nah, ini yang harus disadari oleh orang tua. Ya, inginnya orang tua, keinginan kita, harapan kita, ya tentunya seperti itu, sempurna. Tapi kadang-kadang itu tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Manusia dewasa aja nggak bisa sempurna, apalagi anak-anak. Ya, nah dengan segala keterbatasannya, maka kita harus memaklumi ya sisi-sisi yang mungkin dia kurang. Sebagaimana kita puas di sisi-sisi di mana dia itu betul-betul berprestasi atau seperti yang kita inginkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya itulah tugas orang tua, ya, berusaha untuk memperbaiki, minimalisir, ya, mengecilkan sebisa mungkin kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, menutupi kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Kalaulah anak itu sempurna, ya, untuk apa kita mendidiknya lagi, ya. Nah, demikian. Bukankah dia hadir ke dunia dengan kejahilan? Maka orang tua yang berkewajiban untuk memberikan ilmu. Nah, jadi jangan menuntut kesempurnaan pada anak, ya, karena kadang kita yang akan kecewa nantinya ketika anak itu tidak seperti yang kita harapkan, ya, kita kecewa berat hingga akhirnya dengan kekecewaan, ya, yang mungkin sangat besar itu kita, ya, bisanya cuma marah-marah aja sama anak, ya, anak melakukan kesalahan sedikit saja langsung marah-marah, karena kita tidak bisa menerima kesalahannya, kekeliruannya, kekurangannya, ya. Nah demikian. Jadi tugas orang tua sebenarnya untuk mengurusi sisi lemah, kurang pada anak itu. Ya, jangan menuntut sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagaimana kalau dibalik, sebenarnya kalau anak itu bisa nuntut, kita dituntut untuk jadi orang tua yang sempurna, ayah yang sempurna, ibu yang sempurna, angkat tangan juga kita. Ya, nah karena dia nggak bisa nuntut aja, ya maklumlah dia kan anak-anak. Tapi kalau dia bisanya tahu lah ya, mengerti bagaimana orang tua itu seharusnya, bagaimana ayah itu seharusnya, bagaimana ibu itu seharusnya, dia menuntut kesempurnaan pada kita, kita juga tidak bisa melakukannya.
Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Artinya kita juga ada banyak kekurangan-kekurangan sebagai orang tua. Nah di sinilah pentingnya kita menyadari hal tersebut. Ya sehingga kita bisa mengatasi masalah anak itu satu demi satu. Ya pelan-pelan. Ya tahap demi tahap. Ya itulah pendidikan tarbiyah yang akan membawanya kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik lagi. Ya, ya macam-macam ya puncak kesempurnaan seseorang. Yang jelas dia tidak akan bisa menjadi yang sempurna. Tapi mendekati kesempurnaan itu masing-masing orang berbeda. Wallahu alam bisawab. Kemudian juga menuntut anak agar bersikap seperti layaknya orang dewasa. Ya, kadang-kadang orang tua bicara kepada anak-anak, apalagi basuta, seperti dia bicara kepada orang dewasa. Yang mana anak ini harus mengerti, harus memahami, harus menalar, ya, dan tuntutan-tuntutan lain yang biasa kita minta dari orang dewasa. Anak ini belum dewasa, ya masih kanak-kanak. Anak yang sudah dewasa aja itu kita perlu juga menyikapinya dengan tepat. Ya supaya dia bisa memahami. Kita orang tua beda ya daya kita katakan cara pandangnya dengan anak muda atau orang yang baru dewasa. Kita kan sudah banyak makan asam garam istilahnya. Ya kita mungkin lebih paham karena kita ditempa dengan pengalaman. Kata orang pengalaman itu guru yang paling baik. Itu yang belum didapatkan oleh anak. Kadang-kadang dia melakukan kekeliruan karena kurang pengalaman. Ya, maka menuntut anak agar bersikap seperti layaknya orang dewasa di luar dari dari umurnya. Nah, ini akan membebaninya. Ya. Nah, sikap seharusnya adalah pahamilah bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Anak-anak tetap anak-anak yang memiliki dunia sendiri yang berbeda dengan dunia orang dewasa. Intinya adalah janganlah ya kita orang tua keterlaluan dalam mengekang anak. Ya sehingga sepertinya nggak ada ruang baginya ya untuk jadi anak-anak ya gembira, bahagia begitu ya. Ya salah pun ya namanya anak bisa dimaklumi kesalahannya, ini sangat tidak bisa dimaklumi padanya kesalahan yang dilakukannya. Nah ini kan membebaninya akhirnya. Ya, nah demikian. Apalagi orang tua yang mengekang anak sehingga tidak diberi ya kesempatan untuk bermain. Anak itu dunianya bermain ya. Bermain itu dunia anak memang. Ya, maka berilah ya kepada mereka ya hak mereka itu. Bahkan kita orang tua harus mendampingi mereka, ikut bermain bersama mereka seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, bukan melarangnya bermain. Kadang-kadang orang tua itu kan perfeksionis ya, menuntut anak itu belajar ya dari subuh sampai subuh lagi begitu ya. Ya, ini itu dikekang sedemikian rupa sehingga kasihan itu anak. Seperti kata orang, kecil nggak bahagia, ya sudah tua sengsara pula, kan begitu ya. Nah, kita kan nggak mau juga seperti itu. Dulu kita waktu kanak-kanak kan coba lihat ya. Waktu bermain itu adalah waktu yang paling istimewa. Punya mainan itu adalah suatu yang sangat membanggakan, sangat membahagiakan. Senang kita. Yaitu waktu kita kanak-kanak dulu ya. Dunia kita kan bermain. Itulah dia sebenarnya dunia anak. Maka beri porsi yang cukup bagi mereka untuk bermain. Jangan menyikapi mereka seperti layaknya dia orang dewasa. Ya, yang harus berpikir dewasa ini itu dan memikirkan ini dan itu, belum waktunya dia seperti itu. Ya, nah diskusi dengan anak-anak juga berbeda. Ya, dengan kita berdiskusi dengan anak-anak yang sudah dewasa. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah, jadi berikanlah kebahagiaan kepada anak-anak kita, yaitu dengan memahami dan menyelami dunia mereka, bahwa dan
beberapa sikap, berbagai sikap yang seharusnya orang tua lakukan yang sudah kita sebutkan di atas, ya hendaknya bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari bersama anak kita. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itulah ya beberapa poin di dalam bab ya sikap seharusnya dan yang tidak seharusnya, sikap yang salah dan sikap yang benar ya di dalam mendidik anak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa amalkan dan terapkan ilmu yang kita telah dapatkan itu di dalam kehidupan kita, terutama di dalam ya, melakukan tugas kita mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, nah, baik. Alhamdulillah, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Masih dalam pembahasan sikap yang seharusnya dan yang tidak dilakukan atau salah telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedah apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sifat anak kecil yaitu balita sering ketika melihat temannya memegang suatu mainan atau makanan ataupun benda yang lainnya, itu selalu diinginkan atau dimilikinya. Nah, bagaimana cara menasihati anak agar mengerti bahwa sifat tersebut kurang baik? Ya, anak-anak ya, Iya, ya dia ingin, ya dia punya yang dimiliki orang lain. punya keinginan ya untuk punya ini, punya itu, mainan ini, mainan itu, ya memang itu anak ya. Maka coba ya kita ketika dia punya keinginan kita beri. Ya tentunya sesuatu yang membuat dia teralihkan ya dari keinginannya untuk mengambil milik temannya, kan begitu ya. Makanan kita beri atau apa ya. Ini untuk mengalihkan aja. Karena kadang-kadang anak itu dia ingin itu, ya sebenarnya dia ingin memiliki atau memegang sesuatu, kan begitu ya. Nah, jadi coba ya kita alihkan dia dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terutama ya balita kan kadang-kadang kita nggak bisa ngomongin dia, kan gitu ya. Kita omongin pun dia nggak paham, dia tetap nunjuk itu gitu ya. Nah, demikian. Ya bolehlah kita kita bujuk ya, kita kita alihkan dia ya perhatiannya sehingga dia tidak memperhatikan itu lagi, kan begitu. Nah, mungkin dia sekedar ingin memiliki atau memegang sesuatu, kan begitu ya. Dikasih mungkin dia akan mengabaikan ya keinginannya itu ya kepada mainan temannya atau makanan temannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah itu mungkin ya yang bisa kita lakukan ya ketika anak itu ya muncul hal-hal yang seperti ini ya. Nah, ya mungkin kita juga perlu omongi sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa itu punya teman ya, itu punya si fulan ya, bukan punya ya dia ya, sehingga dia juga mengerti tentang kepemilikan, kan begitu ya. Nah, anak itu ya bisa juga ya kita berikan pemahaman kepadanya, walaupun dia nggak sepenuhnya paham, kan begitu ya. Nah, demikian ya, paling tidak ada 1-2 kata-kata kita yang nyantol lah gitu, yang bisa dia pahami. Nah, dan itu ya yang kedua ya, yang pertama ya yang paling bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pengalihan ya, sehingga dia teralihkan dari keinginan-keinginannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya ingin ketika anak liburan berada di rumah, karena anak selama ini di pondok, yaitu menerapkan disiplin dengan apa yang sedikit banyaknya seperti yang ada di pondok. Tapi anak mengeluh
bahwa disiplinnya cukup di pondok saja, di rumah mereka ingin sedikit bebas. Nah, bagaimanakah sikap seharusnya orang tua dalam kondisi seperti ini? Iya, ini tidak spesifik itu anak di usia berapa, ya. Kalau dia sudah remaja, ya tentunya yang jadi pertanyaan adalah apakah disiplin ini sudah ditanamkan sejak dia kecil? Apa disebut di situ usia? Tidak ya? Tidak sebut saja. Iya. Kalau dia remaja, ini yang jadi tanda tanya adalah kenapa disiplin itu tidak menjadi suatu kebiasaan? Mungkin ya kelengahan waktu dia masih balita ataupun basuta ya. Ya ketika dia masih kecil ya, itu tidak kurang ditanamkan mungkin atau bahkan tidak ditanamkan. Ya sehingga kalau di pondok ya, kalau di sekolahnya mungkin ada keterpaksaan. Ya, dia disiplin di sekolah ya bukan dengan kerelaan hati dan bukan karena itulah kebiasaannya. Ya, itu bukan kebiasaannya. Sehingga ketika dia kembali ke rumah, dia kembali kepada kebiasaan awal, yaitu tidak disiplin. Kan begitu ya. Ya, dia tidak mau dikekang, dia tidak mau diatur ya, tidak tertib. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi ya, kalau anak itu sudah dewasa atau sudah remaja, ya untuk membuang tabiat yang salah, menggantikannya dengan tabiat yang seharusnya, itu memang susah. Ya, ya perlu perjuangan yang ekstra lebih lah untuk mengubah ya. Ini mengubah bukan menanamkan ya. Mengubah soalnya. Ini masalahnya ini mengubah. Ya seperti ya saya kasih contoh ya mengubah suatu tulisan ya yang berantakan itu lebih sulit daripada kita membuat tulisan baru. Ya, merenovasi bangunan yang sudah ada itu kadang-kadang ribet. Ya, lebih susah dan sulit daripada membangun bangunan itu dari baru kan begitu ya. Nah, apabila sudah berantakan misalnya ada besi yang kurang, itu kan repot itu ya. Nah, seperti itu juga di sini ya. Ketika anak itu sudah ditanamkan hal ini dari kecil, ya, artinya sudah tertanam hal itu sebagai pondasi baginya. Maka untuk ya melanjutkannya itu akan lebih mudah. Ya, tapi kalau berantakan dari awal, ya kita perlu berikhtiar ya, lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya. Tapi kita harus menyadari di sini ya, menyadari ya bahwa hal itu tidak mudah. Maka ya dari penangkapan saya dari pertanyaan itu adalah ini anak remaja ya, paling tidak SMP ke atas. Artinya dia sudah terbentuk ya, karakternya sudah terbentuk dengan seperti itu. Ya mungkin wallahu alam apakah dia juga disiplin di pondoknya, nggak tahu juga ya. Nah, apakah seperti itu? Ya, ataupun kalau dia disiplin di sekolah atau di pondok, mungkin itu karena keterpaksaan. Ya, bukan keinginannya, ya, bukan kebiasaannya. Maka ketika dia pulang ke rumah, dia kembali kepada kebiasaan awal, ya. Itu kata-kata yang sebenarnya pengalihan saja. Misalnya kata cukup di sekolah aja lah, di rumah nggak ya. Sebenarnya dia ingin kembali kepada kebiasaannya. Ya itulah kebiasaannya sebenarnya. Itulah yang dia suka. Itulah gayanya kan begitu ya. Itu yang menjadi karakternya. Ya, yaitu tidak disiplin, ya tidak tertib, ya tidak tidak peduli ya, tidak care dengan yang namanya aturan dan peraturan. Wallahu alam bisawab ya. Nah demikian. Nah kalau yang ditanya ini anak-anak kecil ya, rata-rata kan anak kecil belum dipondok ya, belum dipondokkan, dan kita tidak merekomendasikan anak-anak kecil basuta itu dipondokkan. Ya, nah demikian. Karena betul-betul ya anak-anak itu ya basuta ya bawah 10 tahun ya itu memang orang tua yang harus meraciknya sendiri. Artinya bagaimana anak ini ke depannya itu tergantung kepada racikan orang tua di usia-usia krusial itu. Wallahu alam bisawab. Ya, itu yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut ya. Nah, jadi yang ditanya mungkin anak remaja yang sudah atau pra remaja yang memang sudah terbentuk karakternya, kebiasaannya ya seperti itu.
ingat para orang tua, mengubah kebiasaan itu nggak mudah. Kalaulah kita susah mengubah kebiasaan kita, sama aja sebenarnya orang lain juga. Anak kita juga, ya. Nah, kita yang sudah punya kebiasaan lah, yang sebenarnya berantakan, nggak baik dan perlu diluruskan. Apa dengan mudah kita merubah kebiasaan itu? Apalagi ini sudah berakar istilahnya. Ya, nah itu akan susah. Ya, wallahu alam bisawab. Anak yang sudah biasa bohong dari kecil hingga remaja dan dewasa dia bohong. Ketika remaja dan dewasa baru kita mau ubah itu, mau kita gantikan dengan jujur, itu susah. Nggak sesusah kita menanamkan kejujuran padanya di waktu kecil. Ya, nah, nggak dilarang bohong pun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena yang kita tanamkan adalah jujur. Jujur itu lawan dari bohong. Ya. Nah, demikian juga kebiasaan disiplin dengan tidak disiplin. Nggak kita larang dia, kita tidak larang dia untuk berantakan. Ketika kita menanamkan dia disiplin, otomatis dia akan disiplin. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Taib. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali. Nah, ada pertanyaan dari Ummu Hafid yang berada di Bekasi dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana melatih kemampuan fokus kepada anak yang usia 5 tahun dan kita mulai mengajarkan hal-hal yang positif, perilaku positif itu dimulai umur berapa Ustaz bagusnya? Dari kecil ya, ketika anak itu sudah mumayyiz, usia tamyiz, artinya usia di mana dia sudah bisa diajak berkomunikasi ya. Fahmul khitab wa raddul jawab. Dia memahami kata-kata kita dan dia bisa memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Itu sudah dimulai sebenarnya. Disinilah ya komunikasi itu harus segera dimulai ya dari orang tua kepada anak ya. Banyak yang perlu kita komunikasikan kepada anak. Nah, ketika dia sudah sampai usia tamyiz, berbeda-beda ya. Ada ya anak itu 3 tahun sudah kayaknya apa namanya ya respon ya. Ya ada yang ya lebih dari itu, ada yang kurang dari itu juga ya. Tergantung ya anaknya juga kan begitu ya. Karena berbeda-beda itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana usia balik juga berbeda-beda. Ya, bergantung kepada banyak hal, misalnya gizi, cara ya hidup dan lain sebagainya. Nah, demikian juga usia tamyiz ini. Macam-macam ya, kita nggak bisa sebut angkanya. Kalau kita sebut angkanya 5 misalnya, ada yang 4 tahun sudah mumayyiz ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ketika anak itu sudah mengerti, merespon dan bisa apa namanya memahami apa yang kita katakan, ya, itu sudah dimulai ya. Menanamkan karakter yang baik ya, menanamkan karakter yang lurus pada dirinya. Karena pada dasarnya manusia itu ya difitrahkan cenderung dan condong kepada yang baik. Itu fitrah manusia. Ya. Nah, hanya saja syaitan ya yang mau merusak ya fitrah itu. Ya, dan orang tua yang mungkin tidak membangkitkan ya fitrah itu atau menajamkan fitrah itu. Anak sebenarnya ya dia itu condong dan cenderung kepada jujur. Kalau dia tidak melihat kebohongan gitu ya, itu masalahnya. Ketika dia lihat kebohongan ya, maka kejujuran yang menjadi fitrahnya itu akan tercemari. Ya, nah dari mana kebohongan ini dia lihat? Mungkin dari orang tuanya sendiri ya, atau dari teman-temannya, atau dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang merusak fitrah jujurnya tadi. Kalau nggak diganggu dia, anak itu ya pasti condongnya itu jujur. Dia nggak mau bohong. Itu anak-anak ya. Ya, anak-anak itu dia nggak bisa bohong sebenarnya. Kecuali dia melihat kebohongan. Dan dia merasa enak juga ya bohong gitu ya. Nah, dia mulai belajar bohong dari lingkungan sekitar. Mungkin dari orang tuanya sendiri. Orang tua yang sepele berbohong kepada anak kan begitu ya. Anak itu kadang-kadang diamnya itu menghanyutkan gitu ya. Dia diam tapi dia belajar gitu ya. Kita bohongi anak, dia diam aja. Dalam hatinya apa? Oh, enak juga ya bohong.
Membohongi orang enak ya. Nah, jadi rusak fitrah jujurnya, pelan-pelan rusak ya. Apalagi semakin hari semakin banyak kebohongan-kebohongan yang dia saksikan. Ya. Nah, maka fitrah jujurnya pun lama-lama rusak. Nah, demikian. Jadi anak itu ya difitrahkan ya, seorang bayi itu lahir di atas fitrah, fitrah Islam. Ya, artinya Islam itu kebaikan. Jadi semua yang baik-baik itu ya menjadi kecondongannya, ya. Nah, demikian. Memang ada ya karakter sifat tabiat yang dibawanya lahir. Ya, akan tetapi itu akan mudah diatasi kalau kita lakukan itu dari kecil, sejak dini. Ya, misalnya ada karakter keras, itu bisa kita tempa kalau belum terlambat. Belum mengkristal istilahnya. Wallahu alam bisawab, ya. Jadi intinya segera lakukan komunikasi ketika anak itu sudah mumayyiz, ya. Karena pendidikan itu komunikasi sebenarnya. Ya, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, ya, seperti ya, contoh itu kan non-verbal istilahnya. Atau verbal, yaitu dengan berbicara kepadanya, berkomunikasi secara verbal kepadanya. Wallahu alam bishawab. Yang pertamanya Ustaz, yang melatih kemampuan fokus pada usia 5 tahun. Ya, itu bergantung pada anaknya ya. Kemampuan yang dibawa anak dari rahim ibunya kan berbeda-beda, ya. Nah, itu mungkin bisa kita talentnya ya, bakatnya ya, ketika ya mungkin di usia-usia 5 ke atas lah begitu ya. Atau usia-usia di mana kemampuan otaknya sudah semakin baik gitu ya, semakin sempurna. Baru kita bisa lihat bakat ya yang ada pada anak itu. Berbeda-beda. Ada anak yang kemampuan verbalnya lebih dominan, ada yang kemampuan mekaniknya atau kemampuan kinetiknya ataupun kemampuan dia bekerja ya. Macam-macam ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Tapi secara umum rata-rata anak itu memang fokusnya itu tidak bisa lama Ustaz ya? Iya, memang seperti itu. Karena ya kita kan akalnya ya. Iya. Ya kita harus paham itu ya. Akal anak nggak seperti akal orang dewasa. Maka dia itu ya memang masa kanak-kanak itu masa menghafal, bukan masa menalar. Karena menalar itu perlu fokus yang lama kan gitu ya. Memahami ya itu agak berat bagi anak ya. Anak itu memang dunianya ya main dan dia mudah meniru ya. Menghafal dan meniru itu dia. Kemampuan dasar otak anak itu, menghafal dan meniru. Menalar, memahami itu belum masanya dia. Dan susah kalau kita paksa dia untuk menalar. Memang ada. Cuma kan mungkin 1001 kata orang ya. Nah, mungkin IQ-nya yang lebih tinggi. Ada anak yang ya dikatakan anak yang lubis, luar biasa. Ya, artinya dia mungkin jenius kan begitu ya, yang punya nalar dan kemampuan fokus yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tapi itu kan 1001. Nggak biasanya, nggak lazim itu ya. Hanya 1-2 anak mungkin ya. Ya, bahkan di antara 1 juta anak mungkin belum tentu ada 1 seperti itu, kan begitu. Wallahu alam. Tapi kemampuan dasarnya sama, yaitu apa? Meniru dan menghafal. Maka yang paling baik adalah tentunya hal-hal yang sifatnya menghafal, misalnya menghafal Quran, menghafal kosakata, ya. Makanya anak itu ya belajar bahasa itu cepat. Kenapa? Karena belajar bahasa itu kan nggak perlu fokus. Dia meniru, mengulangi, melatahi, itulah dia kemampuan anak. Dan menghafal, ya ini bahasanya ini kan itu simple, dia nggak perlu fokus. Ya, dia perlu menirukan saja dan menghafal. Maka anak itu belajar bahasa itu cepat ya. Lebih cepat daripada orang dewasa yang akalnya jauh lebih sempurna daripada anak-anak. Kenapa? Karena kemampuan hafal seorang yang sudah berumur itu kan berkurang ya, pasti berkurang ya. Pasti berkurang, kemampuan menghafal itu pasti berkurang. Nah, maka kalau baru mau menghafal Quran di usia 40 tahun, ya mungkin wallahu alam lah kalau bisa ya. Nah, hafal pun kita ini hafalnya apa? Hafal
ya sesaat kemudian lupa, kan begitu ya. Nah, anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa. Tapi untuk urusan fokus ya, menalar, memahami, ya itu memang ya otaknya sudah terasah untuk itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Iya, dan syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Kami akan ajukan kembali pertanyaan. Nah, ada pertanyaan dari Bunda Rafa Ustaz di Bogor. Ustaz, anak saya laki-laki 11 tahun kelas 5. Jika membuat kesalahan, saya selalu menasihatinya terutama dalam hal kejujuran. Setiap kesalahannya selalu saya sampaikan atau balikin kepadanya dengan memakai nalar dan akal. Apakah nasihat saya ini berdampak buruk nantinya ke depan untuk anak-anak saya, karena saya agak sedikit keras dalam mendidiknya, Ustaz. Mohon nasihatnya. Yang pertama juga nggak usah keras-keras ya. Ya, kedepankan pendekatan persuasif ya dengan cara yang lembut, kan begitu ya. Nggak perlu juga meninggikan suara ya. Kadang-kadang kelemah lembutan itu yang bisa meluluhkan hati daripada kekasaran ataupun dengan keras, kan begitu ya. Kelembutan itu ya kita saja ya. Kalau kita balikkan ke kita lah. Ada orang yang mungkin dia punya niat yang baik ya. Tujuan yang baik, tapi caranya keras gitu. Mungkin orang itu ingin kita lurus dengan cara keras itu. Apa yang respon ataupun apa nih kita katakan ya, respon lah kita katakan ya, yang secara refleks kita berikan penolakan. Ya, kita kadang-kadang belum bisa menerima itu. Ini dengan keras ya. Tapi ada orang yang dengan tujuan yang sama ya, tapi dia dengan cara yang lemah lembut. Ya, hati kita juga terenyuh kan begitu ya. Artinya hati kita juga jadi lembut dan cenderung untuk mendengarkan kata-kata yang lembut itu daripada kata-kata yang keras kan begitu ya. Yang kadang-kadang telinga kita aja sudah memar gitu ya. Memar ya. Karena kata-kata yang keras itu. Ya, tapi mungkin orang yang berkata keras itu, orang tua di sini, dia ingin baik ya. Semua kita ingin baik, nggak ada yang ingin jahat sama anak kan gitu ya. Nah, cuma cara yang kadang-kadang karena apa ya? Karena ya keinginan yang sangat besar kan gitu ya, ingin cepat ya. Mungkin dengan keras ini cepat ini gitu ya. Dia cepat sadar. Padahal belum tentu ya. Ya, nah demikian. Bahkan mungkin menjadi suatu yang apa namanya kita katakan kontraproduktif. Artinya apa? Cara-cara yang keras itu justru memperlambat kesadarannya. Ingat, cara-cara yang keras itu justru memperlambat kesadarannya. Ya, ya mungkin dia apa namanya tunduk, mungkin dia apa namanya ya kita katakan ikut, dia diam. Tapi dia belum menerima gitu. Ya, nah demikian ya. Tapi sebaliknya dengan cara yang lembut tadi ya mungkin ya kita bisa ya mengambil hatinya. Ya walaupun dengan cara yang lembut dia kadang-kadang tidak seperti cara yang keras. Ya, tapi itu efeknya akan bertahan lama. Ya. Orang yang berubah dengan nasihat yang lembut itu cenderung bertahan lama nasihat itu di hatinya. Daripada cara yang keras, dia berhenti di situ, tapi besok dia ulangi lagi. Kenapa? Sebenarnya dia nggak terima itu. Siapapun dikerasi, nggak ada yang terima, Pak. Bu, ada yang terima. Kita aja lah dikerasi orang. Mungkin kita akan tunduk sementara waktu, sesaat. Karena kita dikasari, dikerasi. Oke, saya terima. Tapi ada pemberontakan. Besok saya ulangi lagi, besok ya awas ya, besok lengah kita ya lebih parah lagi kalau kita awalnya keras kemudian kita melembek, gitu ya. Karena kita tidak mampu lagi ya, ini dianggap kita kalah nanti. Ya, nah demikian. Maka Nabi mengatakan, apa namanya, marifku fi syai'in illa zana. Ya, la yakunu rifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Artinya apa? Akan membuatnya bertambah baik. Itu kelemah lembutan. Itu yang pertama tadi ya. Nah, kemudian ya itu yang sudah tepat, yaitu apa? Jangan biarkan kesalahan itu berlarut-larut ya. Ketika ada penyimpangan, ada ketidakberesan,
itu langsung harus diatasi, ya. Nah demikian. Cuma caranya tadi ya nggak perlu keras ya. Ya dengan cara yang lembut itu justru bisa menambat hatinya, ya, daripada cara yang keras. Kadang-kadang kita keras itu maunya instan. Anak itu segera saat itu tunduk sama kita. Mungkin ya, mungkin dia tunduk. Tapi apakah dengan kerelaan? Wallahu a'lam. Tapi dengan cara yang lembut tadi, ya kita bisa mengambil hatinya. Mungkin dia tidak terima pada saat itu karena cara kita lembut. Ya mungkin diabaikannya. Ya, tapi itu akan masuk ke hatinya. Itu hati manusia. Ya, kita harus tahu rahasia hati manusia. Dan anak kita juga punya hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib. Ya. Tapi mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.